tentang sikap politik Jokowi terkait dengan P3. Jadi jalan ceritanya beberapa waktu yang lalu P3 mengait-ngaitkan Jokowi soal kemungkinannya untuk menjadi ketua umum Partai Islam ini. Ada politisi P3 sebut saja Ade Irfan Pulungan yang membuka pintu seluas-luasnya kepada Jokowi jika tertarik untuk menjadi ketua umum P3 dan pada saat yang bersamaan P3 misalnya tertarik menyodorkan partainya dipimpin oleh Jokowi, bukan tidak mungkin Partai Islam ini bukan hanya kembali lolos ke parlemen di Pileg 2029, tapi P3 diyakini akan menjadi partai yang masuk dalam kategori 5 besar partai yang sangat layak untuk diperhitungkan. Jadi wajar kalau beberapa waktu yang lalu spekulasi Jokowi ketika dikait-kaitkan dengan P3 itu menjadi isu yang terus diperbincangkan melalui kanal-kanal media mainstream ataupun kanal-kanal media sosial yang tidak berkesudahan. Tapi sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana pernyataan resmi dari seorang Jokowi, di mana Jokowi sangat kelihatan menolak dan membantah jika dikait-kaitkan dengan soal potensinya untuk memimpin P3. Kata Jokowi, kader-kader internal P3 saat ini adalah mereka yang jauh lebih punya kapasitas, punya kompetensi, punya pengalaman yang bisa membawa P3 itu berjaya kembali. Jadi kalau mau jujur sebenarnya sebagai peneliti apa yang disampaikan oleh Jokowi, bagi saya bagian dari salah satu fenomena politik yang terus diperbincangkan. Karena apapun judulnya, Jokowi ini sudah terlanjur menjadi komoditas politik. Jadi setiap statement, setiap perilaku, dan bagaimana manuver-manuver politiknya, pastinya akan selalu menjadi gosip yang tanpa henti diperbincangkan oleh siapapun. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas pernyataan Jokowi yang saya kira memang secara gestur sudah menyatakan menolak dan tidak mau dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya menjadi ketua umum P3. Saya kira ada beberapa faktor ya. Pertama, bagi saya ini adalah satu pernyataan yang resmi dan tegas secara officially disampaikan oleh Jokowi bahwa Jokowi jangan lagi dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya untuk menjadi ketua umum P3. Ini sekaligus untuk mengamputasi spekulasi liar, bahwa Jokowi punya intensi dan dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya menjadi ketua umum P3. Oleh karena itu di kemudian hari mestinya tak ada lagi cerita, tak ada lagi misalnya gosip yang menyebutkan soal kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum P3. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika ditanya oleh awak media, oleh kawan-kawan pers misalnya, kira-kira Jokowi akan berlabuh ke partai mana? Secara tersenyum dan berseloroh sepertinya, Jokowi mengatakan di PSI saja. Jadi sekalipun Jokowi sebenarnya belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai salah satu kontestan, sebagai salah satu ketua umum PSI, kenapa Jokowi menyebut di PSI saja? Karena saya kira secara alamiah, secara tradisional, secara politik, dan secara gestur, Jokowi memang lebih dekat dan lebih identik dengan PSI dibandingkan dengan partai-partai lain, juga termasuk dibandingkan dengan P3. Apapun judulnya, PSI hari ini adalah personifikasi politik dari Jokowi. Apapun judulnya, PSI kali ini sangat identik dengan Jokowi. Apapun judulnya, PSI hari ini adalah 11-12 dengan Jokowi. Bahkan kalau mau jujur, kiblat politik PSI sampai detik ini adalah yang satu-satunya kiblat politiknya menjadikan Jokowi sebagai simbol-simbol politik. Bahkan ketika Jokowi bicara tentang partai super terbuka, itu kemudian diterjemahkan oleh PSI dengan cara memilih ketua umum yang akan dilaksanakan secara langsung, one man one vote, bukan lagi misalnya seorang ketua umum itu dipilih hanya oleh segelintir orang di internal partai yang itu menutup pintu dan kesempatan kepada kader-kader PSI untuk memilih siapa yang menjadi ketua umum mereka. Wajar kalau kemudian secara tersenyum misalnya Jokowi mengatakan di PSI saja. Ya karena memang tingkah laku, gestur, kedekatan, chemistry termasuk basis-basis konstituen yang dimiliki oleh PSI hari ini adalah mereka yang tegak lurusnya hanya dengan Jokowi dibandingkan dengan yang lain. Dan bahkan kalau mau jujur, ketua umum PSI hari ini adalah putra dari Pak Jokowi, yaitu Kaisang Pangarap. Jadi wajar kalau kemudian satu sisi Jokowi membantah dan bahkan menolak secara tegas jika dikait-kaitkan dengan posisi ketua umum P3,
Dan pada saat yang bersamaan, Jokowi merasa lebih identik dan lebih dekat dengan PSI. Nah, yang ketiga, sepertinya Jokowi tidak mau terlibat dalam polemik yang berkepanjangan di internal P3. Karena sampai detik ini, P3 itu kan belum satu suara. Apakah yang memimpin Ketua Umum P3 di kemudian hari adalah mereka yang boleh dari pihak eksternal? Saya kira ada dua mazhab di P3, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada pihak-pihak yang kemudian tetap istiqomah dan sikoh secara politik. Bagaimana yang berhak untuk menjadi ketua umum mereka haruslah kader internal P3 yang memang minimal mereka itu telah memenuhi unsur, telah memenuhi syarat ADART untuk menjadi ketua umum. Misalnya harus menjadi pengurus minimal 1 periode. Itu adalah kemauan dari kader-kader internal dari P3, tak boleh ada pihak eksternal yang kemudian menjadi ketua umum P3 dengan alasan apapun. Tapi kan kita misalnya bisa melihat bagaimana mazhab yang lain di P3, bahwa ada kubu seperti Gus Romi, ada juga Ade Irfan Pulungan, yang secara bergantian terbuka memention kader-kader di luar P3 untuk menjadi ketua umum mereka. Itu artinya pihak-pihak yang percaya pihak eksternal akan memimpin P3 itu adalah sebagai bentuk beauty contest, semacam mencari figur-figur penting yang dinilai akan mampu membawa kejayaan P3 kembali. Oleh karena itu, di tengah dualisme pandangan di internal P3, ada yang tetap kekeh bahwa yang menjadi ketua umum P3 itu wajib dari internal, tapi ada juga yang mengatakan pihak eksternal. Sepertinya Jokowi tidak mau dikait-kaitkan dengan itu semua, tidak mau terjebak pada polemik, dan tentu saja Jokowi menghindari adanya konfrontasi dengan pihak manapun. Wajar kalau kemudian secara eksplisit Jokowi menolak P3, lebih memilih PSI dan tidak mau terlibat dalam pusaran dinamika yang sampai hari ini di P3 sepertinya masih terbelah kira-kira siapa yang harus menjadi ketua umum partainya. Nah, yang keempat menurut saya, apakah Jokowi akan betul dan resmi bergabung dengan PSI? Belum tentu juga jawabannya. Jangan-jangan nanti opsi yang terakhir dari Jokowi itu adalah partai perseorangan, alias Jokowi itu tidak bergabung dengan partai manapun, tidak bergabung dengan PSI, apalagi dengan P3, dan lebih memilih partai perseorangan sebagai kendaraan politiknya. Karena secara prinsip sebenarnya tanpa menjadi ketua umum partai sekalipun, Jokowi dalam banyak hal misalnya sudah menjadi inspirasi, sudah menjadi kiblat politik yang kemudian bagaimana PSI itu menggerakkan mesin politiknya. Saya kira itulah yang saya kira bahwa dalam banyak hal Jokowi sebenarnya sudah memiliki partai secara informal yang namanya PSI. Tapi memang kalau Jokowi misalnya memilih menjadi partai persoalangan, menjadi problem yang agak sedikit serius karena pertarungan politik di masa-masa yang akan datang, itu memang haruslah melibatkan partai politik. Kalau mau ingin mencalonkan presiden, wakil presiden, anggota dewan, dan bahkan mayoritas kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, itu memang mostly harus berdasarkan partai politik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya banyak pihak yang berharap seperti Projo dan para relawan yang lain supaya Jokowi itu misalnya mendirikan partai politik yang baru, tentu sebagai upaya bagaimana orkestrasi politik ke depan itu terus secara signifikan dimainkan oleh Jokowi, karena hampir semua jabatan-jabatan politik strategis di negara ini memang harus dikendalikan, harus dikontrol, dan harus sesuai dengan mekanisme partai politik. Presiden dan wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Kalau ingin menjadi anggota dewan, baik dewan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, adalah mereka yang juga harus berasal dari partai politik atau diusung oleh partai politik. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Tadi kita sudah melihat dari salah satu tokoh politik yang tentang membahas tentang Jokowi menolak partai P3 atau partai P3 atau juga partai PSI, dan Bapak Jokowi kayak kita lihat dari keterangannya dia lebih memilih untuk bergabung dengan partai PSI yang
dipimpin sekarang oleh anaknya Kaisang. Dan kita juga masih belum tahu atau meyakini tentang hal tersebut. Tapi dari gerangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini kita lihat bahwasannya juga ada tadi beberapa hal yang ditolakkannya atau tidak dikait-kaitkan dia di masalah tentang halnya pemilihan ketua P3. Jadi tadi Bapak Jokowi membilang tidak mau dikaitkan dengan hal tersebut. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana tanggapan dan komentar kawan-kawan kita semuanya. Saya siap dukung Pak Jokowi dimanapun berada. Itu komentar dari kawan kita yang pertama ya. Ada dimanapun Pak Jokowi, kami akan selalu mendukungnya. Ya. Dan ternyata banyak juga yang mendukung Bapak Presiden Jokowi ini dimanapun dia berada dan posisinya untuk hal dalam bentuk politik sendirinya. Dan bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah Bapak Presiden Jokowi ini harus membuat partai sendiri atau bergabung pada partai yang sudah ada di Indonesia ini? Dan bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di bawah kolom komentar ya. Saya selalu Pak Jokowi, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi. Amin. Saya berharap Bapak Jokowi berpihak pada partai baru atau yang terbaru. Kalau partai lama nanti kurang bebas melaksanakan program dan keinginannya untuk berpolitik. Untuk kalian dari komentar kawan kita ini, dia sudah membaca gimana kedepannya tentang partai politik lama dan partai politik baru. Bagus-bagus, dan itu adalah pandangan. Jika Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, saya yakin banyak kader partai lain akan bergabung dengan PSI. Mantap analisanya ya Mas Adi Prai. Semoga Pak Jokowi sukses pimpin PSI. Semoga Pak Jokowi dalam lindungan Allah. Amin. Derek Pak Jokowi selalu di hati. Dimanapun Pak Jokowi, partai apapun, aku tetap Pak Jokowi. Bagaimana kalau dia gabung partai PDIP kawan-kawan? Apakah selalu mendukungnya? Adi Prayitno pengamat politik yang netral dan selalu tepat pengamatannya. Saya selalu mengikutinya. Adi Prayitno akan jadi komut. Kami sangat mendukung kalau Bapak Jokowi masuk ke PSI. Ya. Dan itu semuanya tergantung dari Bapak Jokowi ya, apakah dia mau bergabung atau tidak. Dan terus kita pantau dan lihat nanti bagaimana ke depannya. Pak Jokowi tolak PPT, alhamdulillah, karena PPT sulit berkembang karena sudah ada PKB. Semenjak ke PSI, peluang jadi partai besar bisa memungkinkan karena Pak Jokowi punya NASA dan bisa mengurus suara PDIP. Kemarin baru pion yang maju berpolitik, sekarang suhu yang maju berpolitik. Kami akan tegak lurus pada Pak Jokowi. Kemanapun Jokowi pergi, saya ikut. Wah, dukungan setia ini ya dari kawan-kawan kita. Kami PSI bersama Pak Jokowi. Jos Pak Jokowi jadi ketua untuk memperbaiki partai di Indonesia.
Saya berdoa biar Pak Jokowi terus jadi berkah dimanapun Tuhan tempatkan, terus jadi orang baik pemimpin yang bersahaja. Tetaplah waras Mas mencerdaskan rakyat dalam berpolitik agar rakyat tidak mudah dibodohin para politikus. Ya, kawan-kawan, betul sekali itu. Dan inilah salah satunya mengapa video ini saya upload untuk kawan-kawan tonton. Dan tadi kawan-kawan itulah hal yang sudah kita tonton, dan tadi juga sudah melihat bagaimana komentar dari kawan-kawan kita. Dan sekarang yang belum memberikan komentar, berikanlah komentarmu di bawah kolom komentar biar bisa kita saling diskusi bersama di sini. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan.